Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Harlina. Saya berasal dari Kota Tanjung Pinang. Saya saat ini bekerja di instansi Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Saya juga sedang menjalankan pendidikan di kampus Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Endri Bagus Prasetyo, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemaparan presentasi mengenai riwayat Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Prancis pada 17 Januari 1798. Ia meninggal dunia pada usia 59 tahun pada tanggal 5 September 1857. Nama aslinya yaitu Isidore Marie Auguste Comte. Ia berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Ia menempuh pendidikan di jurusan kedokteran dan menjadi murid sekaligus sekretaris. Kehidupan pribadi Auguste Comte sebagai pemikir dilengkapi dengan kemiskinan. Ia dikenal sebagai sosok emosional dalam persahabatan, kerap terlibat konflik, cinta, bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Comte memiliki kisah cinta yang tragis. Menikah dengan Caroline Massin, seorang pekerja seks. Ia bercerai pada tahun 1842. Ia menikah dengan Claude de Floch, namun pernikahan tersebut tidak berumur lama karena istrinya meninggal dunia karena sakit tuberkulosis. Pemikiran Auguste Comte selaku orang yang memulai kajian sosiologi dan kemudian disebut sebagai bapak sosiologi ini dipengaruhi oleh revolusi Prancis yang menjadikan masyarakat terbelah menjadi dua. Pertama, masyarakat yang optimis. Masyarakat yang optimis di sini dimaksud masyarakat yang positif yang memandang masa depan lebih baik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan demokrasi. Kedua, masyarakat yang pesimis atau negatif. Yang dimaksud di sini masyarakat pesimis yaitu memandang masa depan dengan perubahan yang dinilai menimbulkan anarkis, konflik sosial, dan sikap individualitis. Pemikiran Comte yang dikenal adalah penjabaran sejarah, perkembangan sosial atau peradaban manusia. Teori Comte tersebut membagi fase perkembangan peradaban menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap teologis. Sebelum 1300, pada fase ini manusia belum menjadi subjek bagi dirinya dan sangat tergantung pada dunia luar. Contohnya, kesuburan padi tergantung kemurahan Dewi Sri. Yang kedua, tahap kedua, yaitu tahap metafisika. Pada tahap ini, manusia atau masyarakat mulai menggunakan nalarnya. Nalar pikirannya, keterbatasan nalar manusia pada fase ini adalah kentalnya kecenderungan spekulasi yang belum melalui anarkis empirik. Contohnya, nalar masyarakat mengalami yang menilai kesusahan sebagai takdir semata. Yang ketiga, tahap positivistik. Tahap ini adalah tahap modern, di mana manusia atau masyarakat menggunakan nalar pikirannya menjadi subjek pemandangan yang lain sebagai objek. Pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terdapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, di dalam buktinya secara empiris. Nah, ajaran filsafat Comte membagi masalah sosiologi menjadi 2, yaitu ranah sosial yang statis dan ranah sosial yang dinamis. Ranah sosial yang statis mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga masyarakat yang selalu membutuhkan sebuah tatanan dan kesepakatan bersama. Ranah dinamis, yang dimaksud dengan ranah dinamis itu dia menunjukkan watak ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perkembangan masyarakat, meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang mengalami perkembangan sepanjang masa. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya mengenai riwayat Auguste Comte. Semoga bermanfaat dan menjadi sejarah